Dan masih ada penampilan selanjutnya, yaitu penampilan Dai Cilik yang akan dibawakan oleh Ananda Sri Eka Rahayu Ningsih. Kepada Ananda Sri Eka Rahayu Ningsih, waktu dan tempat kami persilahkan. Pergi ke sungai mencari ikan, meminjam kail dari Pak Tani. Selamat datang kami ucapkan kepada jamaah dirosah yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun buah tomat. Cakep. Hinggap di sana lebah menyengat. Cakep. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya ta'zimi kepada alim ulama forkiai, asatid wal ustazah Kecamatan Cilimus rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Bapak Camat Cilimus. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa sekecamatan Cilimus beserta perangkatnya. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Bandora Sakulon, Bapak Nana Sudiana beserta perangkatnya. Yang saya hormati kepada Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua DKM dan DKL. Yang saya hormati kepada Ketua RT dan RW, Ketua Karang Taruna, dan segenap panitia penyelenggara. Dan yang sangat saya hormati kaum muslimin muslimat jamaah dirosah Kecamatan Cilimus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain. Dan tentang Birrul Walidain ini saya akan mulai dengan sebuah kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya perjuangan orang tua untuk kebahagiaan anaknya dan baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar kisah Sayyidina Hajar alaihi salam yang mencari minum untuk Ismail alaihi salam? Pernah? Ketika itu Ismail menangis kehausan. Mau minum ASI tidak keluar. Tapi namanya di perbukitan tidak ada air. Tangis Ismail semakin menjadi. Sayyidina Hajar bingung. Kemudian diletakkan Ismail di bawah. Lalu beliau berlari kecil-kecil, naik ke bukit Sofa, tidak ketemu air. Turun lagi ke bukit Marwah, tidak ketemu air juga. Lalu kembali lagi ke atas.
bolak-balik sampai 7 kali Safa Marwah. Biasanya kan kalau bayi menangis, tangan sama kakinya bergerak-gerak kayak gini. Kayaknya gak ada. Kalau bayi menangis, tangan sama kakinya diam aja. Jadi selama Siti Hajar bolak-balik ke Safa Marwah, Ismail nangis terus sambil menggerak-gerakkan tangan kakinya dihentakkan ke tanah. Kakinya dihentak-hentakan, tapi air belum keluar-keluar. Lalu kapan airnya keluar? Yaitu ketika Siti Hajar bertawakal kepada Allah. Ya Allah, gak mungkin kau titipkan ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba yakin dengan karuniamu. Hamba mohon ya Allah. Lalu seketika itu juga kaki Ismail yang dihentakkan ke tanah mengeluarkan air. Siti Hajar mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengatakan Zam-zam. Lalu peristiwa ini diabadikan dalam sebuah rentetan hati atau umrah yang disebut juga dengan sa'i. Kemudian masih dalam kisah Ismail. Ismail tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, pemuda yang sehat, pemuda yang cerdas, dan yang paling keren. Selalu hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai ketika Ismail sudah beranjak dewasa, ayahnya yang bernama Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Betapa sedihnya hati Ibrahim saat itu. Ketika beliau sedang menangis, Ismail bertanya, "Ayah, kenapa ayah menangis?" Ibrahim menjawab, "Gak apa-apa nak." "Kenapa ayah?" "Nak, ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu nak." Ismail tersenyum dan berkata, "Kalau benar-benar itu perintah Allah, aku ikhlas ayah, aku siap untuk disembelih." Lalu dimulailah penyembelihan Ismail oleh ayahnya. Yang kemudian datanglah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba, yang kemudian dikenal dengan ibadah kurban Yaumil Aidil Adha. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari dua kisah di atas tadi pasti kita sudah terbayang dengan wajah ayah kita, wajah ibu kita, wajah yang selalu tersenyum dan menenangkan hati putra-putrinya. Betapa ikhlasnya mereka mendidik dan membesarkan kita. Oleh karena itu, walaupun Anda seorang presiden, walaupun Anda seorang pengusaha, seorang dosen, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, dan ahli-ahli lainnya, kalau sampai menyakiti hati kedua orang tua, nilai ibadahnya hilang. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Begitu juga dengan ayah, dengan cucuran keringatnya, banting tulang mencari nafkah untuk membiayai dan membahagiakan kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya berbirrul walidain? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka
Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Jika benar-benar telah sampai pada peliharaanmu berusia lanjut antara keduanya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan "ah" dan janganlah engkau membentaknya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Shadaqallahul azim. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, anak sudah tentu punya orang tua. Tapi orang tua belum tentu punya anak. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita hormati mereka, mari kita sayangi mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan kita doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, masih semangat tidak? Kok gak kompak? Masih semangat tidak? Sebelum kita akhiri, kita bersalawat dulu yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi'anil badri ya Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Entah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, itu dia tausiah dari adik kita ya Teh ya. Iya benar sekali, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun masih kecil, tetapi sudah mampu menyampaikan pesan-pesan Islami dengan sangat baik. Mari kita doakan bersama, semoga adik kita diberikan kesehatan, kecerdasan, dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin, amin, ya robbal alamin.